Sejarah singkat berdirinya Pusat Keuangan Tentara Nasional Indonesia. Sejarah terbentuknya Pusat Keuangan Tentara Nasional Indonesia diawali dari sebuah gagasan untuk membentuk suatu badan pelaksana yang menangani atau mengelola bidang keuangan guna membantu pencapaian tugas pokok Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka pada tahun 1984 dikeluarkanlah Surat Keputusan Panglima ABRI nomor Kep 01 P 1 Romawi 1984 tanggal 20 Januari 1984 tentang pokok-pokok organisasi dan prosedur Badan Pelaksana ABRI, lampiran N, tentang pokok-pokok organisasi dan prosedur Pusat Keuangan ABRI. Untuk memperkuat kedudukan dan syarat sebuah institusi, maka pada tahun 1985 dikeluarkan Surat Keputusan nomor Skep 40 1 Romawi 1985 tanggal 17 Januari 1985 tentang pengesahan cap jabatan, cap dinas, staf Pusku ABRI. Setelah Pusku ABRI resmi berdiri, menyusul kemudian penunjukan pejabat Pusku ABRI yang dituangkan dalam Surat Keputusan Panglima ABRI nomor Skep 127 3 Romawi 1985 tanggal 1 Maret 1985 tentang pengangkatan Kolonel CKU Ramansyah dalam jabatan Kapusku ABRI terhitung mulai tanggal 1 Februari 1985. Surat keputusan tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan Surat Perintah Panglima ABRI nomor Sprint 223 3 Romawi 1985 tanggal 19 Maret 1985 tentang perintah pelaksanaan tugas dan jabatan sebagai Kapusku ABRI atas nama Kolonel CKU Ramansyah NRP 19170 dan dilantik pada tanggal 20 Maret 1985. Bersamaan dengan hal itu, Kapusku ABRI mengeluarkan surat edaran nomor SE 02 3 Romawi 1985 Pusku bahwa terhitung mulai tanggal 20 Maret 1985 dinyatakan secara resmi berdirinya Pusat Keuangan ABRI dengan alamat kantor Gondang Dia Lama nomor 10-12 Jakarta Pusat. Dengan demikian, maka tanggal 20 Maret 1985 telah ditetapkan sebagai tanggal berdirinya Pusku ABRI yang nantinya berubah menjadi Pusku TNI, sekaligus menjadi hari ulang tahun Pusku TNI. Pada awal pembentukan Pusku ABRI, struktur organisasinya disusun sebagai berikut. 1. Unsur pimpinan. Kepala Pusat Keuangan ABRI disingkat Kapusku ABRI. 2. Unsur pembantu pimpinan. Staf pembinaan disingkat SPIN. 3. Unsur staf pelaksana terdiri dari A. Dinas Pembiayaan disingkat Dispia. B. Dinas Pembukuan Keuangan disingkat Disbuku. C. Dinas Pengendalian Keuangan disingkat Disdalku. 4. Unsur pelayanan, tata dan urusan dalam disingkat TAUD. 5. Unsur pelaksana. Kepala Keuangan Pusat Kasum ABRI disingkat Kakupus Kasum ABRI. Setelah 2 tahun menempati kantor di Gondang Dia Lama, akhirnya pada tahun 1987 Pusku ABRI berpindah ke gedung B2 lantai 2 dan 3 Mabes ABRI Cilangkap, Jakarta Timur. Pada tahun 1998 terjadi perubahan situasi politik di Indonesia yang juga membawa pengaruh besar terhadap keberadaan ABRI. Melalui instruksi Presiden nomor 2 tahun 1999, maka pada tanggal 1 April 1999, ABRI dan Polri secara resmi dipisah menjadi institusi yang berdiri sendiri. Sebutan ABRI pun kemudian dikembalikan menjadi TNI, sehingga Panglima ABRI menjadi Panglima TNI. Seiring dengan hal itu, terjadi perubahan penamaan staf dan badan pelaksana di bawahnya, termasuk perubahan nama Pusku ABRI menjadi Pusku TNI. Dalam rangka peningkatan kinerja Pusku TNI,
Maka pada tahun 2005 telah dilakukan validasi Pusku TNI melalui Keputusan Panglima TNI nomor KEP 9 2 Romawi 2005 tanggal 21 Februari 2005 tentang pokok-pokok organisasi dan prosedur Pusat Keuangan Tentara Nasional Indonesia yang berlaku sampai dengan saat ini. Dengan berlakunya validasi tersebut, membawa perubahan struktur organisasi Pusku TNI yang baru. 1. Unsur pemimpin. Kepala Pusat Keuangan TNI disingkat Kapusku TNI dan Wakil Kepala Pusat Keuangan TNI disingkat Wakapusku TNI. 2. Unsur pembantu pemimpin. Sekretariat Pusat Keuangan TNI disingkat Setpusku TNI. 3. Unsur staf pelaksana terdiri dari Dinas Anggaran dan Pembiayaan disingkat Disgarbia, Dinas Pembukuan Keuangan disingkat Disbuku, dan Dinas Pengendalian Keuangan disingkat Disdalku. 4. Unsur pelaksana terdiri dari Bagian Keuangan disingkat Baku dan Pemegang Kas disingkat Pekas. Atas dasar kebutuhan dan penyempurnaan organisasi guna mewujudkan program pemerintah dalam pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel, maka pada tahun 2018 diadakan validasi organisasi di lingkungan Pusku TNI berdasarkan Peraturan Panglima TNI nomor 37 tahun 2018 tanggal 8 Agustus 2018 tentang organisasi dan tugas Pusat Keuangan Tentara Nasional Indonesia. Dengan berlakunya validasi organisasi tersebut membawa perubahan struktur organisasi Pusku TNI yang baru. 1. Eselon pemimpin. Kepala Pusat Keuangan TNI disingkat Kapusku TNI dan Wakil Kepala Pusat Keuangan TNI disingkat Wakapusku TNI. 2. Eselon pembantu pemimpin. A. Kepala Bidang Pembinaan Keuangan disingkat Kabid Binku. B. Kepala Bidang Akuntansi Keuangan disingkat Kabid Akun. C. Kepala Bidang Pelaksanaan Anggaran dan Pembiayaan disingkat Kabid Lakgarbia. D. Kepala Bidang Pelaksanaan Pembukuan disingkat Kabid Buku. E. Kepala Bidang Verifikasi dan Pengendalian Keuangan disingkat Kabid Verdalku. 3. Eselon Pelayan. Kepala Bidang Umum disingkat Kabidum. 4. Eselon Pelaksana. Kepala Bidang Keuangan 1 dan Kepala Bidang Keuangan 2 disingkat Kabidku 1 dan Kabidku 2. Sejak berdirinya Pusku TNI pada tahun 1985 sampai dengan sekarang, telah terjadi 12 kali estafet kepemimpinan Kapusku TNI sebagai berikut. 1. Brigjen TNI Rahmansyah tahun 1985 sampai dengan 1993. 2. Brigjen TNI Imade Krana tahun 1993 sampai dengan 1996. 3. Brigjen TNI Suhenri M, SE, MBA tahun 1996. 4. Brigjen TNI Santoso Yuwono SE tahun 1996 sampai dengan 1997. 5. Majen TNI Iskandar Ali tahun 1997 sampai dengan tahun 2003. 6. Brigjen TNI Sudipyo tahun 2003 sampai dengan 2008. 7. Brigjen TNI Amiruddin S, SIP tahun 2008 sampai dengan tahun 2011. 8. Laksda TNI Suwarno KS MBA tahun 2011 sampai dengan 2012. 9. Laksda TNI Tri Prasojo tahun 2012 sampai dengan tahun 2014. 10. Brigjen TNI Yus Adi Kamrullah SE MSI tahun 2014 sampai dengan 2016. 11. Brigjen TNI Abdul Rashid SE MM tahun 2016 sampai dengan 2018. 12. Brigjen TNI Dr. Andes Imam Baidowi MM tahun 2018 sampai dengan sekarang. Demikian sejarah singkat berdirinya Pusku TNI.